Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan yang berbahagia ini masih memberikan kepada kita banyak nikmatnya, banyak karunia-Nya, yang apabila kita ingin menilai, kita ingin menghitung semua karunia dan semua nikmat yang Allah sampai hari ini, sampai saat ini, sampai detik ini berikan kepada kita, maka tiadalah seorang pun di antara kita yang mampu untuk menghitung dan menilai bagaimana banyaknya dan bagaimana ragamnya karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Maka patut bagi kita untuk terus memuji, terus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala keutamaan yang telah Allah karuniakan, yang telah Allah berikan kepada kita. Para pemirsa Ruas TV dimanapun Anda berada, kembali pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mencoba untuk mengupas secara singkat ya satu tokoh daripada tokoh tabi'in ya, yang kita tentunya tidak mampu untuk mengupas lebih jauh, mengupas lebih dalam dari apa yang telah dituliskan oleh para ahli sejarah kita, oleh para ulama-ulama kita ya, tentang para ulama-ulama baik itu dari kalangan sahabat ataukah dari kalangan tabi'in ya, yang memang sebagian dari mereka itu ada yang sangat ya sedikit referensi yang sampai kepada kita ya, tapi apa yang sampai kepada kita itu sungguh suatu nilai yang sangat luar biasa, suatu temuan yang sangat berharga ya, yang patut bagi kita untuk mentoladaninya ya, patut bagi kita untuk mencontohinya ya, sebagai suatu ilmu bagi kita ya, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa baik itu dari kalangan sahabat tabi'in ataukah atba'ut tabi'in, maka mereka ini adalah generasi yang terbaik ya. Orang-orang yang hidup di dalam masa ini adalah orang-orang yang terbaik ya, yang disebutkan dalam suatu perkataan yang disebutkan oleh salah seorang ulama, Al-Imam Malik ya, rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa tidak akan baik umat ini, maksudnya umat yang belakangan ini, sampai mereka mengikuti ya bagaimana umat terdahulu itu baik ya, bagaimana umat terdahulu itu mulia ya. Dan dalam suatu riwayat juga disebutkan ya bahwa mengapa para sahabat itu menjadi manusia-manusia pilihan, manusia-manusia terbaik ya. Nah, ada 3 yang disebutkan itu ya, kenapa mereka menjadi manusia terbaik, manusia pilihan. Yang pertama adalah abarra quluban ya, mereka itu yang sangat baik hati mereka ya, wa a'maka ilman ya, dan dalam ilmu mereka, dan akallu hatakallufan ya. Jadi mereka punya penyelisihan itu ya, mereka punya perdebatan itu sangat sedikit ya. Nah, inilah yang kemudian yang sangat menonjol ya, yang sangat nampak dari baik itu para sahabat ataukah itu para atba'ut tabi'in ataukah para tabi'in ya, yang memang
telah mendapatkan rekomendasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa 3 generasi ini adalah generasi yang mufaddalah, ya, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, ya, thumma alladhina yalunahum. Nah, itulah sebaik-baik masa, sebaik-baik zaman, kata Nabi, itu adalah zamanku, itu para sahabat, kemudian zaman setelah itu adalah para tabi'in, dan zaman setelahnya lagi yaitu para atba'ut tabi'in. Nah, kita akan mencoba untuk mengupas satu sosok, ya, dari kalangan tabi'in, ya, yaitu Kharijah bin Zaid bin Sabit, ya, Kharijah bin Zaid bin Sabit. Nah, kalau kita perhatikan, ya, kita langsung teringat, ya, nama seorang sahabat Rasulullah yang bernama Zaid bin Sabit. Ya, saya kira sosok Zaid bin Sabit ini bukan lagi sosok yang baru, ya, bagi kalangan para tulabul ilmi, ya, atau bagi mereka yang suka ikut-ikut pengajian, ya, bahwa Zaid bin Sabit ini, atau bagi mereka yang suka membaca sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti mereka tahu siapa itu Zaid bin Sabit. Nah, secara umum Zaid bin Sabit itu adalah seorang sahabat Rasulullah yang beliau itu adalah penulis wahyu dan penulis surat-surat Rasulullah SAW. Ya, jadi selain beliau adalah seorang penulis wahyu, ya, ada berapa orang, ya, sahabat itu sebagai penulis wahyu, termasuk di dalamnya adalah Zaid bin Sabit yang merupakan ayah kandung daripada Kharijah bin Zaid. Ya. Nah, itu secara singkat, ya, tentang orang tua beliau, ya. Dan para sahabat saya kira sudah sangat banyak, ya, referensi atau pembahasan, ya, tentang mereka, ya. Dan tentu, ya, walaupun itu sudah banyak, tapi saya kira kajian-kajian tentang sirah sahabat itu tidak akan pernah tuntas, ya, karena semakin kita mengkaji, ya, sirah mereka, maka kita akan semakin menemukan mutiara-mutiara ilmu, mutiara-mutiara kemuliaan yang ada pada diri-diri mereka. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bahwa beliau ini lahir di akhir pemerintahan Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan itu berakhir pada tahun 35 Hijriah. Ya, maka di akhir daripada pemerintahan Utsman bin Affan, ya, beliau lahir, ya, mungkin sekitar tahun 35 Hijriah, ya. Kemudian beliau ini salah satu daripada 7, ya, fuqahaul Madinah. Ya, jadi kalau yang kita biasa dengar, ya, bahwa di kota Madinah itu ada 7 fuqaha ahli Madinah, yang mereka ini maksudnya, ya, mereka yang ahli fikihnya, ya, ahli fikihnya di zaman itu dan di tempat itu. Jadi di zaman itu maka ahli fikih itu kembali ke 7 orang ini. Jadi kemudian di dalamnya itu ada salah satunya adalah Kharijah bin Zaid, ya, ada Sa'id bin Al-Musayyib, ya, kemudian ada Sulaiman bin Yasar, ada Al-Qasim bin Abdillah, ya, ada Ubaidullah, ya, ini ada berapa, ada 7, ya, fuqaha us-sab'ah, ya, yang mendapatkan gelar sebagai 7 ulama fikih, ya, yang menjadi rujukan bagi para tabi'in yang lain, ya. Dan memang ilmu di masa itu betul-betul menjadi sesuatu yang sangat-sangat berharga, ya. Jadi kedudukan para alim ulama di masa itu memang sangat begitu tinggi, ya. Bahkan para khalifah-khalifah, ya, termasuk di dalamnya itu yang sempat, ya, didapatkan dalam kisah antara Kharijah dengan beberapa khalifah, termasuk yang paling nampak itu adalah Sulaiman bin Abdul Malik, ya. Ini salah seorang khalifah yang memang kalau kita baca dalam sejarah Khalifah Umayyah, memang sebagian besar dari khalifah-khalifah itu sangat punya kedekatan dengan para ulama, ya, karena ketika itu memang orang-orang berilmu itu memang punya tempat, punya kedudukan yang tinggi,
Ya, dan ini tentu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya. Dan saya kira sepanjang masa, sepanjang zaman, yang namanya ahli ilmu itu, ahli ilm artinya para ulama itu akan selalu mendapatkan tempat yang lebih tinggi ya. Maksudnya orang akan menghargainya, ya. Orang akan memandangnya, ya. Orang akan mendengarnya, ya. Karena bagaimanapun fitrah semua manusia itu pasti kembali kepada fitrah aslinya, yaitu berada pada jalan yang lurus, berada pada jalan yang benar. Ya, sehingga dengan fitrah itu akan mereka bawa, ya, kemanapun mereka pergi pasti setiap manusia itu membawa fitrah itu, yaitu membawa fitrah berada pada al-haq, ya, berada pada kebenaran. Ya, siapapun, ya, saya dan para pemirsa semua, kemanapun kita pergi, kemanapun kita berjalan, maka fitrah itu pasti akan selalu membersamai kita, ya, dan tidak akan pernah lepas dari kita fitrah, bahwa kita cinta kebenaran, kita cinta kebaikan, ya, kita cinta amal soleh, amal bajik, itu pasti itu, ya, apapun agamanya, ya, bagaimanapun dia beraktivitas, kemanapun dia berjalan, maka fitrah untuk selalu berbuat baik, untuk selalu beramal kebajikan itu pasti ada, ya, mendampingi dan mengiringi setiap langkah kehidupan kita. Nah, jadi Khadijah bin Zaid ini, beliau adalah merupakan salah seorang daripada fuqahaul Madinah, ya, 7 daripada ahli fikihnya kota Madinah, yang menjadi rujukan, ya, bagi bukan cuman rakyat biasa, tapi sampai para umara, ya, sampai para al-khulafa. Betul-betul mereka itu menjunjung tinggi nilai ilmu, menjunjung tinggi nilai pengetahuan, ya, dan itulah yang akan menjadi sebab suatu bangsa, yang akan menjadi sebab suatu masyarakat, suatu negara akan sampai kepada peradabannya, ketika mereka mampu menilai ilmu itu sebagai satu, ya, bagian yang sangat penting, iya. Nah, kalau kita berkaca dari apa yang pernah terjadi dalam sejarah, ya, bahwasanya Islam itu mencapai masa keemasannya, ya, asrul quwah wa asrul hadar, itu kan ketika umat Islam itu mengkaji ilmu itu betul-betul, ya, ketika umat Islam itu menjadikan ilmu pengetahuan itu sebagai, ya, nilai yang penting, ya, ketika mereka menjadikan ilmu itu sebagai, ya, nilai yang utama, ya, maka disitulah umat itu mencapai kejayaannya, umat itu mencapai, ya, peradabannya. Dan itu bukan cuma ada pada umat Islam, ya, pada umat bangsa yang lain juga seperti itu. Bangsa Eropa, kapan mereka bisa keluar dari asrul zolam mereka, masa kegelapan mereka, ya, ketika mereka telah mendapatkan ilmu pengetahuan, ketika mereka telah menjadikan ilmu itu sebagai sebagai kompas, ya, perjalanan mereka, ketika mereka menjadikan ilmu itu sebagai pijakan, sebagai landasan dalam membangun kehidupan mereka, dalam membangun peradaban mereka, dalam membangun masyarakat mereka. Ya, kalau kita kembali, ya, ke masa jahiliyah, di mana bangsa Arab sebelum datangnya ilmu Islam, ilmu pengetahuan, itu kan berada pada kondisi kejahilan, berada pada kondisi kebodohan, ya, khurafat, bid'ah, ya, takhayul, itu kan menjadi satu sistem hidup mereka, menjadi satu, ya, kompas hidup mereka. Apapun yang mereka lakukan semuanya berdasarkan pada khurafat, ya, pada khayalan, ya, belaka, ya, sampai disebutkan kalau ada orang yang mau melakukan safar perjalanan, dia ambil dulu burungnya, dia terbangkan dulu. Kalau dia mengarah ke arah kanan, maka berarti perjalanannya akan baik. Tapi kalau dia mengarah ke arah kiri, maka perjalanannya buruk, maka dia pun membatalkan. Kan seperti sampai seperti itu, ya, tingkat kepercayaan mereka. Dan itu
kepercayaan yang tidak dilandasi di atas pengetahuan. Ya, tapi ketika bangsa Eropa itu mendapatkan cahaya ilmu pengetahuan dari Islam, maka kehidupan pun mereka berubah. Ya, bangsa yang tidak pernah berhenti berperang, tidak pernah berhenti bergejolak, tetapi ketika Islam datang merubah ya konsep hidup mereka, dari konsep yang suka berperang menjadi bangsa yang suka damai, bangsa yang penuh akhlak, bangsa yang penuh normah, bangsa yang penuh nilai. Nah, disitulah peradaban itu muncul. Ya, disitulah keutamaan itu muncul. Nah, jadi keberadaan para ulama, ya, apalagi ulama-ulama yang rabbani ya, yang memang mereka memahami Islam itu betul-betul di atas pemahaman yang benar. Ya. Nah, keberadaan mereka inilah yang sebenarnya yang menjadi cikal bakal atau yang menjadi sebab utama sampainya suatu bangsa, sampainya suatu umat itu kepada peradaban mereka yang tinggi, atau sampai kepada kejayaan, keemasan. Nah, makanya kalau kita perhatikan dalam khilafah Umayyah, khilafah Abbasiyah, kan rata-rata yang memimpin khilafah-khilafah itu yang karakter atau keilmuannya itu ada, yang berpadu dengan kesalehannya, itu mencapai masa kejayaannya itu. Kalau di masa khilafah Umayyah kan ada Umar bin Abdul Aziz, yang berpadu itu antara keilmuan beliau dengan kesalehan beliau. Iya. Dan dalam khilafatul Abbasiyah juga seperti itu. Ada Harun ar-Rasyid, ya, ada juga Abu Ja'far al-Mansur, yang menyatu kekuatan ilmu dengan ya kekuatan akhlak mereka, ya, menyatu. Ya, maka mereka sampai mampu membangun sebuah kekuatan, ya, mampu membangun sebuah bangsa, sebuah daulah yang tidak mudah untuk dilemahkan atau yang tidak mudah untuk diruntuhkan. Nah, inilah yang menjadi satu cita-cita kita bersama, yang menjadi satu tekad kita bersama, ya, yang menjadi satu tujuan kita bersama adalah bagaimana kita bisa melahirkan ya calon-calon generasi kita yang mereka itu memiliki pengetahuan ilmu, terutama ilmu tentang Islam, ya, karena ilmu tentang Islam itulah yang sebenarnya yang akan menjadi landasan paling utama untuk membangun sebuah peradaban, ya, untuk membangun sebuah kejayaan, ya, pengetahuan kita tentang Islam, ya, dengan segala aspeknya, baik itu dalam aspek ibadah, dalam aspek sosial, politik, pemerintahan, muamalah, ya, sosial, ya, ini semuanya Islam sudah memiliki konsepnya itu. Ya, konsep apa yang tidak ada dalam Islam? Konsep tentang politik Islam ada. Konsep tentang bagaimana mengatur kehidupan sosial ada. Konsep bagaimana tata cara ibadah, bagaimana punya akidah yang baik, bagaimana punya akhlak yang mulia, ya, bagaimana tentang kesehatan, semua ada. Ada konsepnya itu dalam Islam. Ya. Nah, inilah yang kemudian yang diketahui oleh siapa? Yang diketahui oleh para ulama. Ya, mereka sangat paham tentang semua itu. Ya, paham tentang bagaimana Islam dengan segala ajaran-ajarannya. Ya, yang ketika kita memahami Islam dengan pemahaman yang benar, dengan pengetahuan yang benar, maka itulah yang akan menjadikan suatu bangsa itu berperadaban, suatu bangsa itu jaya. Nah, jadi Kharijah bin Zaid ini adalah seorang ulama yang kemudian mendapatkan sebuah penghormatan yang luar biasa dari baik itu dari rakyat biasa ataukah dari kalangan pemerintahan. Ya, kenapa? Karena ilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, jadi seperti itu. Jadi kemudian beliau ini adalah anak, ya, daripada sahabat yang tadi sudah kita sebutkan, seorang penulis wahyu dan juga seorang penulis surat-surat Rasulullah SAW. Jadi kalau Nabi ingin bersurat ke raja-raja yang ada di masa itu, ya, ada Raja Hawasyah, ya, ada Raja Persia, ada Raja Romawi, ya, dan ada Raja
kerajaan-kerajaan kecil ya. Maka Nabi meminta kepada ayah daripada Kharijah ini, yaitu Zaid bin Sabit, untuk menulis surat-surat itu. Jadi memang keutamaan yang ada pada orang tua itu memang sangat menentukan pada anaknya nanti. Walaupun itu tidak semua, iya. Walaupun itu tidak semua, karena memang al-hidayatu fiyadillah. Yang namanya hidayah itu semua berada di tangan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi beliau ini adalah salah seorang daripada 7 tokoh ahli fikih, ya, ahli Islam maksudnya, ya. Jadi kalau tokoh ahli fikih ya pasti secara umum itu tentang Islam, ya. Nah, jadi beliau adalah salah seorang daripada fuqaha us-sab'ah di kota Madinah yang menjadi mercusuar, ya, mercusuar keilmuan, mercusuar peradaban, mercusuar kejayaan, baik itu di masa mereka ataukah di masa hari ini. Alhamdulillah kota Madinah itu masih tetap menjadi sumber, ya, Islam yang paling bisa dipertanggungjawabkan tentang kesahihannya. Itulah kota Madinah, ya. Dan ya kita natamanna, ya, kita sangat berharap bahwa kita bisa, ya, paling tidak berapa lama kita belajar di kota Madinah, ya, karena dia adalah kota yang mengumpulkan, ya, banyak sekali ilmu di dalamnya, banyak sekali ulama di dalamnya, yang alhamdulillah itulah yang menjaga ad-din ini, Islam ini, sehingga sampai hari ini kita bisa masih menikmati, ya, ajaran Islam yang benar, kita masih bisa menikmati nasihat-nasihat Islam yang benar, ya, itu karena keberadaan daripada kota Madinah ini. Nah, kemudian beliau ini adalah anak yang paling menonjol, ya, dari beberapa saudara beliau. Disebutkan bahwa Zaid bin Sabit itu ada beberapa anak yang beliau miliki. Yang pertama itu ada Ismail, ada Sulaiman, ada Yahya, ada Sa'ad, dan ada Kharijah bin Zaid. Ya, jadi, ya, ada, ya, mereka semuanya ada 5, ya, 5 semuanya bersaudara. Tetapi yang sangat menonjol dari kelima ini itulah Kharijah bin Zaid, ya. Dia yang paling sangat menonjol, ya, dari sisi apa? Pemahaman keilmuan tentang Islam, dari sisi pengetahuan tentang Islam, ya. Beliaulah yang paling sangat menonjol, ya. Ini tentunya disebabkan karena hirs, ya, semangat, ya. Jadi memang antara kita dengan para sahabat kan sama-sama. Maksudnya kita ini dengan mereka sama, punya mata, punya telinga, ya. Kita punya tangan yang sama, kita punya kaki yang sama, kita punya jiwa yang sama. Nah, itu, ya, jadi sebenarnya sama. Nah, cuma kan yang membedakan itu antara kita dengan mereka, ya, salah satunya, ya, karena semangat itu, ya, semangat, ya. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu, ya. Itu yang menjadi suatu satu bahan utama kita, ya. Satu bahan utama kita untuk apa? Untuk kita bisa bagaimana kita punya karakter itu seperti mereka, ya, yang cinta ilmu, yang semangat dalam menuntut ilmu, ya, sehingga apa yang ada pada diri kita itu kita bisa, ya, istilah bongkar, ya, kita bongkar, ya, kita keluarkan semua kemampuan kita berdayakan semua kemampuan yang telah Allah berikan pada diri kita, ya, yang begitu sangat banyak, ya. Mata yang bisa melihat, ya, akal yang bisa menyimpan, ya, banyak, ya, maklumat di dalamnya. Nah, inilah yang harus menjadi satu kajian kita, atau menjadi satu bahan bagi kita, ya, untuk bagaimana kita bisa mengeluarkan segala kemampuan kita, ya, segala potensi kita. Untuk apa? Untuk menggali ini ilmu yang luas, ya, mencari ini ilmu yang luas, ya. Ini satu tantangan bagi kita, ya, karena kalaupun kita Allah berikan taufik, ya,
untuk terus bisa belajar, untuk terus bisa mengkaji, untuk terus bisa meneliti. Tapi ya, kita harus yakin ya bahwasanya sumber kekuatan itu tetap ada pada diri kita. Iya. Jadi sumber untuk bisa mengumpulkan banyak ilmu ada semua pada diri kita. Nah, tinggal bagaimana kita yang berusaha, berupaya untuk terus menguatkan diri kita, menggenjot diri kita, memotivasi diri kita, ya, bahwa kita dengan mereka para sahabat, kita dengan mereka para tabi'in sama. Tetapi yang membedakan di situ adalah semangat, ya. Yang membedakan di situ adalah motivasi. Yang membedakan di situ adalah nilai perjuangan. Ya. Nah, jadi Kharijah bin Zaid ini punya beberapa saudara, ya. Ada Ismail, ada Sulaiman, ada Yahya, ada Sa'ad. Tetapi para ulama kita mengatakan dari kelima itu beliaulah yang paling menonjol. Ya, itu karena apa? Hirs yang tinggi. Ya, kalau kita mau kembalikan dengan para sahabat begitu juga. Ya, ada sahabat yang sampai ribuan hadis yang mereka hafal. Itu karena apa? Semangat. Ya, seperti misalnya Abu Hurairah. Ya, tapi ada sahabat yang sama sekali tidak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Ya, jadi ini semua bergantung, ya, bukan kepada saksiannya, tetapi bergantung kepada semangat kita, bergantung kepada motivasi kita untuk kita bisa terus mengeluarkan kemampuan kita, sumber daya kita yang masih tersimpan begitu banyak. Bahkan mungkin kita belum sempat, ya, memegangnya, ya, kemampuan tersebut. Nah, jadi Zaid bin Sabit ini sahabat, sahabat beliau. Kemudian dari anak-anak beliau itu yang paling sangat beliau cintai itu adalah Kharijah bin Zaid. Ya, karena apa? Karena beliau memandang anak ini punya pengetahuan, punya daya ingatan, daya tangkap, ya, daya ilmu yang sangat luar biasa. Maka beliau memberikan perhatian yang lebih khusus dari keempat saudaranya tersebut. Kemudian untuk keilmuan, ibadah dan akhlak beliau, ini disebutkan bahwasanya beliau meriwayatkan hadis dan menimba ilmu dari ayahnya, yaitu dari Zaid bin Sabit. Ya, jadi inilah ketika terpadu antara kesalehan anak dengan kesalehan orang tua. Ya, jadi orang tua yang berilmu, ya, yang baik, yang soleh, maka pasti, ya, dia akan mengajarkan ilmunya itu kepada anaknya. Dia akan mengajarkan kebaikan itu kepada anak. Ya. Nah, cuma kan dalam menerima ilmu itu kan berbeda-beda, ya. Dari misalnya 5 anak kita, ya, mungkin daya tangkapnya, daya pahamnya itu mungkin berbeda-beda. Ada yang menonjol, ya. Ada yang kuat, ya, dari saudara-saudaranya yang lain. Ya, tapi intinya bahwa kecerdasan, ya, dan ilmu yang dimiliki oleh seseorang itu sangat penting, ya, sangat penting, sehingga kita dimuliakan, ya, walaupun kita tidak minta orang memuliakan kita, tetapi paling tidak mereka akan datang ke kita bertanya, ya, mereka akan minta saran dari kita, mereka akan minta petuah dari kita, ya, karena mereka anggap kita memiliki pengetahuan untuk bisa menjawab, ya, berbagai masalah-masalah kehidupan. Kemudian tentang ilmu beliau, ya, bahwasanya beliau meriwayatkan hadis dan menimba ilmu dari ayahnya, yaitu Zaid bin Sabit, dari ibunya yaitu Ummu Sa'ad binti Sa'ad, dan dari pamannya yaitu Yazid, Usamah bin Zaid, dan yang lainnya. Ya, jadi sebenarnya mereka itu para ulama, ya, apakah itu ulama tabi'in ataukah ulama atba'ut tabi'in, itu memang yang paling sangat menonjol dari mereka itu adalah banyaknya para guru yang mereka ambil ilmu dari mereka. Ya. Jadi mereka itu, sebagaimana kita sampaikan pada pembahasan kita yang lalu, ya, mereka itu tidak mencukupkan dengan 10-20 guru, tidak. Bahkan ada yang sampai 200 guru beliau. Ya, bahkan mungkin ada yang lebih dari itu. Ya, artinya dengan banyaknya guru, maka kita akan semakin banyak referensi. Ya. Biasanya orang kalau buat referensi, ya, standar itu 20 referensi. Ya, itu paling standar. Kalau kurang dari itu, maka akan diminta lagi oleh baik itu pembimbing itu untuk menambahkan, ada referensi tambahan. Ya, karena
memang orang semakin dekat dengan referensi, ya, maka hasil yang akan dicapai, hasil yang akan ditemukan itu akan semakin dekat kepada kebenarannya. Ya, ketika apa? Ketika kita banyak menggunakan referensi tersebut. Nah, jadi untuk keilmuan dan ibadah serta akhlak beliau disebutkan bahwasanya beliau meriwayatkan hadis dan menimba ilmu dari ayahnya, yaitu dari Zaid bin Sabit, dan dari ibunya, yaitu Ummu Sa'ad bin Sa'ad. Iya. Dari pamannya, yaitu Yazid, Usamah bin Zaid, dan yang lainnya. Ya, jadi tidak menjadi penghalang, ya, seseorang itu untuk menimba ilmu dari keluarga dekatnya. Ya, apakah itu dari ayahnya, ya, ataukah itu dari pamannya, ya, atau mungkin bahkan dari istri. Ya, ketika memang seseorang itu tahu bahwa apa yang dia pahami itu masih lebih sedikit dengan apa yang telah dipahami oleh sang istri. Misalnya dia tidak bisa bahasa Arab, tapi istrinya bisa. Nah, berarti istrinya akan bisa berpeluang untuk memiliki ilmu yang lebih dalam, ilmu yang lebih luas. Ya, karena sampai hari ini saya kira tidak akan bisa tergantikan. Ya, ilmu tentang Islam itu masih harus kita gali dari kitab-kitab para ulama. Kita gali dari buku-buku yang berbahasa Arab. Ya, kalau ingin menjadi seorang ulama yang bisa membangun sumbangsi peradaban, yang bisa membangun sumbangsi kejayaan, itu kalau seorang banyak membaca. Makanya pernah saya sampaikan bahwasanya ada seorang profesor, ya, profesor Korea Selatan, dia mengajarkan kepada anak-anak beliau, maksudnya kepada murid-murid beliau, dan memberikan nasihat kepada mereka. Apa nasihat beliau? Beliau mengatakan, jangan kalian malas seperti malasnya orang Jepang. Ya, jangan kalian malas seperti malasnya orang Jepang. Mana ada orang Jepang malas. Tetapi itu bukan ungkapan yang benar. Itu cuma bagian daripada apa? Motivasi. Ya, afirmasi. Ya. Untuk apa? Untuk menyemangati mereka. Ya, karena menuntut ilmu ini butuh semangat. Ya. Menuntut ilmu ini butuh himmah. Ya, butuh keinginan, kemauan. Yang kapan kemauan kita lemah, maka tidak akan kita dapatkan ilmu itu. Lau a'taita kullama indaka li hadzal ilmi fal ilmu yu'tikan nis. Kalau Anda berikan segala kemampuan Anda untuk mendapatkan ilmu, maka ilmu cuma bisa memberikan setengah dari apa yang dia miliki. Nah, bagaimana kalau cuma setengah kemampuan kita, cuma setengah potensi kita, cuma setengah, ya, semangat kita yang kita berikan? Fal ilmu la yu'tika syai'an. Maka ilmu tidak akan bisa memberikan kepadamu sekalipun itu sedikit. Nah, jadi keilmuan beliau sungguh sangat luar biasa, dan itu tentu buah dari apa? Semangat beliau. Buah dari apa? Pengorbanan beliau. Butuh pengorbanan ketika seseorang ingin mendapatkan ilmu, butuh biaya, ya, butuh waktu yang panjang, ya. Jadi menuntut ilmu itu bukan cuma 1, 2, 3 tahun, 4, 5 tahun, tidak. Dia butuh waktu yang panjang. Ya, sampai pada akhirnya di mana kita berada pada puncak, ya, keilmuan yang memang kita bisa menjadi marja, kita bisa menjadi rujukan. Nah, sama dengan Kharijah bin Zaid ini, ya, tidak mungkin beliau bisa menjadi rujukan mufti, ya, tentang fikih Islam kecuali beliau telah melalui atau beliau pernah melalui masa-masa yang sulit. Beliau pernah melalui waktu yang panjang. Beliau pernah melalui, ya, beratnya perjalanan. Ya, itu sudah satu kepastian itu. Makanya dalam sebuah syair, ya, syair Arab mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikah. Ya, inna safinata la tajri alal yabas. Anda inginkan kesuksesan, ya, tetapi Anda tidak menempuh jalan kesuksesan itu. Inna safinata la tajri alal yabas. Maka ketahuilah bahwasanya perahu itu tidak akan mungkin berjalan di atas daratan. Ya. Nah, di sini ada suatu titik, ya, ilmu di dalamnya, pengetahuan di dalamnya, yaitu bagaimana kita punya hirs, ya, kita punya semangat, kita punya motivasi, kita punya kekuatan untuk bisa, ya, menimba ilmu, mengambil ilmu, ya, mempelajari ilmu tentang Islam yang sebanyak-banyaknya dan yang sebenar-benarnya. Hari ini kita butuh seperti itu, ya, karena banyak masalah. Semakin banyak masalah di akhir-akhir zaman hari ini.
semakin banyak problema-problema yang butuh jawaban fikih yang kuat, yang butuh jawaban fikih yang matang. Ya, karena al-asya' mutajaddidah. Ya. Jadi dia terus mengalami perubahan-perubahan, ya. Dulu kita mungkin belum mengenal yang namanya HP Android, sekarang luar biasa. Ya. Dulu kita tidak pernah mengenal banyak alat-alat elektronika, tapi hari ini luar biasa. Nah, ini semuanya buah daripada perkembangan ilmu itu, ya. Dan tidak ada satupun seseorang yang bisa mencapai pada derajat keilmuan yang tinggi kecuali melalui pengorbanan yang banyak, melalui jalan yang panjang, ya, melalui tangis, ya, dan tawah juga tentunya, ya, dalam perjalanan menuntut ilmu. Nah, kemudian adapun para ulama yang meriwayatkan hadis dan menimba ilmu dari beliau itu cukup banyak juga. Dari anak-anak beliau juga ada dari Sulaiman, kemudian ada juga dari keponakan beliau, ya, dan juga ada dari Abu Nadir Salim, ada Abdul Malik bin Abi Bakar dan Abdurrahman bin Al-Haris, ya, dan masih banyak lagi, ya, orang-orang yang menimba ilmu dari beliau. Dan tentu ketika orang mengambil ilmu dari beliau maka sudah ada nilai kepercayaan di situ, ya. Apalagi tentang ilmu Islam butuh kepercayaan yang luar biasa. Ya, karena ini masalah dunia akhirat. Ya, ketika seseorang tidak kita bisa percaya tentang keilmuannya tentang Islam, itu akan sangat fatal. Ya, karena ini bukan masalah, ya, dunia saja, tapi ini masalah dunia akhirat. Ya, dan itulah yang menjadi hal yang sangat penting, ya, bagi seseorang. Ya, bagaimana setiap kita ini, ya, berusaha untuk bisa menjadi orang yang memahami ilmu itu, mengetahui ilmu itu, ya. Karena inilah yang akan menjadi kunci peradaban itu. Inilah yang akan menjadi, ya, sumber peradaban tersebut, ya. Jadi banyak menuntut ilmu, banyak mencari guru. Guru jangan mencukupkan dengan belasan guru saja, tapi carilah guru yang sebanyak-banyaknya. Ya, inilah yang menjadi satu urf, ya, menjadi satu kebiasaan yang kita dapatkan dari kehidupan para ulama. Ya, dan mereka memang tidak malu, ya, mereka tidak sungkan, walaupun mereka lebih senior, itu mereka tidak sungkan bertanya kepada yang lebih junior dari mereka, ya. Karena mereka punya kaidah, ya, dalam mengambil ilmu itu, bahwasanya mengambil ilmu itu ya dari orang yang paling a'la di atas kita, kemudian orang yang paling yang sama dengan kita, selevel dengan kita, dan orang yang paling rendah levelnya dari kita. Maka dimanapun Anda mendapati kebenaran ilmu itu, ya, Anda punya hak untuk mengambil kebenaran itu. Al-hikmatu dolatul mu'min. Hikmah itu adalah barang yang hilang dari orang beriman. Anna wajadaha fahuwa ahaqqun nasu biha. Maka kapan orang beriman itu menemukan hikmah itu, kebenaran itu, kebaikan itu, ilmu itu, maka dialah yang paling berhak untuk mendapatkannya. Nah, jadi apa yang kita lihat dari sejarah para ulama, baik itu dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in atau atba'ut tabi'in, maka kita akan menemukan benang merah di situ. Mereka bisa menjadi ulama seperti itu karena banyaknya guru mereka, ya, banyaknya tempat mereka menimba ilmu. Artinya apa? Ya, semakin banyak guru kita, ya, maka semakin banyak pula pengetahuan ilmu kita. Nah, semakin sedikit sebaliknya guru kita, maka semakin sedikit juga pengetahuan kita tentang ilmu itu. Nah, makanya kita di Makassar atau kita di Jakarta, kita di Semarang, kita di Surabaya, kita di Medan, kita di Lampung, kita di Bengkulu, kita di Aceh, atau kita di Palu, kita di Kendari, maka jangan lewatkan momen-momen ketika kita kedatangan para ulama. Jangan tinggalkan momen untuk bisa jilsah mereka dengan mereka, untuk bisa duduk dengan mereka, mendengarkan, ya, ilmu yang mereka sampaikan, paling tidak akhlak, ya. Makanya Imam Ahmad itu disebutkan, beliau itu mengajar itu ada sekitar hampir 5.000 murid beliau. 5.000 murid beliau. Tapi coba perhatikan,
Dari 5.000 murid beliau itu yang datang untuk apa ya? Untuk sekedar menulis ilmu itu cuma sekitar 500-an orang saja. Ya. Dari 5.000 yang datang itu. Ya. Cuman 500 aja yang menulis, mencatat, ya. Terus yang 4.500-nya kemana? 4.500-nya itu ada, tetapi mereka datang mencari akhlak, ya. Mereka datang mencari norma, adab. Mereka cuma melihat adabnya, akhlaknya yang diperlihatkan oleh guru mereka, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ini yang kita katakan tadi, ya. Bahwasanya ya, hal yang paling terpenting bagi seorang thalibul ilmi itu ya selain semangat untuk menuntut ilmu, tetapi yang paling utama juga dari itu adalah bagaimana dia bisa menjadikan dirinya sebagai manusia yang penuh dengan akhlak, penuh dengan adab, penuh dengan nilai. Nah, kemudian kalau masalah ibadah beliau ini tidak perlu lagi dipertanyakannya. Ibadah para sahabat, ibadah para tabi'in, ya tentu antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan menjadi saksi utama. Tetapi paling tidak memang ya ibadah mereka, tilawatul Quran mereka, ibadah sholat mereka, saya kira tingkat kekhusyuannya itulah yang perlu untuk kita kejar, yang perlu untuk kita cari itu. Bagaimana sampai mereka merasakan ya dalam beribadah itu seperti menikmati suatu kehidupan yang indah. Ya, makanya ada perkataan para ulama salaf ya mengatakan bahwa saya tidak lagi merasakan kelezatan hidup di dunia ini kecuali pada 3 perkara saja. Artinya kalau sudah tidak ada lagi ketiga ini, maka dia hidup seolah tidak ada lagi malazatud dunia. Dia sebutkanlah satu persatu. Yang pertama itu adalah ketika seorang itu rajin sholat berjamaah, ya, maka dia akan merasakan bagaimana lezatnya dunia itu, ya, artinya bagaimana lezatnya hidup di dunia itu. Yang kedua ketika dia bisa bangun qiyamul lail, ya, bangun malam sholat walaupun cuma berapa rakaat, ya, tapi itu akan menjadikan dirinya kembali punya semangat, kembali punya nilai untuk hidup di dunia karena masih ada kelezatan yang dia rasakan. Dan yang ketiga itu adalah ketika ya dirinya selalu hidup bersama dengan ikhwah, bersama dengan saudara-saudara yang seakidah, yang seiman, yang sepemahaman, itu akan menjadikan dirinya merasa bahagia hidup di dunia. Itu ya yang dikatakan oleh para ulama kita ya. Yang kapan ketiga itu sudah tidak ada lagi. Atau salah satunya misalnya dia sholat berjamaah tapi tidak sholat malam, ya, dan tidak suka berkumpul dengan saudara-saudaranya, maka itu kurang dia rasakan kelezatan dunia itu. Tapi kalau dia mampu mengumpulkan 3 itu, maka itulah dia akan merasakan yang namanya malazatud dunia, kelezatan hidup di dunia. Nah, jadi ya beliau dari sisi ibadah ya, dan ini tentu tidak dipertanyakan lagi bagaimana ibadah mereka, sholat mereka, puasa mereka, ya, ibadah-ibadah mereka yang lain yang memang mereka lah sampai kepada tingkat yang memang kita perlu mencontoh dari mereka, ya, yang memang kita perlu melihat dari mereka bagaimana ibadah mereka, amal soleh mereka, ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga bahwasanya beliau ini tidak cinta dengan dunia. Jadi pernah diceritakan Khalifah Umayyah yaitu Sulaiman bin Abdul Malik itu membagi-bagi hadiah, ya, termasuk beliau berikan kepada Khariyah bin Zaid, tetapi Khariyah bin Zaid menerima, cuman beliau tidak mengambilnya. Beliau bagikan kembali harta-harta itu kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Artinya beliau itu tidak terlalu beliau tidak tidak sampai kemudian begitu sangat cinta dengan dunia, ya. Walaupun dunia itu tentu tidak bisa juga kita untuk berlepas sepenuhnya dari dunia, ya, karena kita hidup di dunia, ya, dan kita bisa beribadah
Itu karena dunia ini masih memberi kita pakaian, itu adalah dunia, ya. Baju itu adalah dunia, ya. Tempat kita sholat itu adalah dunia, ya. Tempat kita berjalan ini adalah dunia, tempat kita beraktivitas ini adalah dunia. Maka memang kita tidak bisa dipisahkan, ya, secara utuh dari dunia ini, ya. Tetapi bagaimana kita bisa merubah dunia itu menjadi suatu ibadah? Nah, itu yang paling utama, iya. Merubah dunia itu menjadi ibadah. Nah, sama tadi, beliau tidak menganggap pemberian itu haram. Ketika datang Raja Sulaiman bin Abdul Malik sebagai khalifah datang memberikan hadiah, beliau tetap menerima, iya. Tetapi dunia itu beliau terima dan beliau jadikan sebagai amal soleh beliau, beliau jadikan sebagai amal akhirat beliau. Nah, ini yang paling utama, ya. Kita tidak boleh juga berlari dari dunia, tetapi ketika dunia itu datang, kita sambut, ya, dan kita manfaatkan dunia itu untuk amal kebajikan kita, untuk orang lain, ya, untuk amal sosial, ya, untuk sedekah, ya, itu seperti itu, ya. Jadi ketika datang dunia, maka jangan ditolak, ya, kita ambil, tetapi kita alihkan segera itu ke akhirat kita, ya. Hidup itu adalah dunia, ya. Kehidupan ini adalah dunia. Nah, bagaimana kehidupan yang merupakan dunia ini kita bisa jadikan sebagai suatu kebaikan, ya, kita arahkan dia kepada amalan-amalan akhirat. Hidup kita bagaimana kita isi dengan, ya, dengan kebaikan, ya. Harta adalah dunia, ya. Tapi bagaimana harta itu kita arahkan dia kepada kebajikan, ya, dan yang lainnya. Nah, jadi cinta dunia tidak harus tidak harus kemudian kita dalam artian maknanya kita mau berlepas diri, ya, sepenuhnya kita mau tinggal di hutan, ya, hidup dengan beruang, hidup dengan harimau, hidup dengan ular. Itu tentu adalah pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru. Nah, jadi beliau, ya, kalau dalam gambaran itu disebutkan seperti itu. Datang Raja Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik memberikan beliau hadiah, tetapi beliau terima, dan setelah itu beliau bagi-bagikan untuk orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkannya. Nah, adapun puji-pujian, ya, para ulama tentang beliau sangat banyak. Cuman kita menyebutkan saja beberapa. Misalnya dari Ahmad bin Abdullah Al-Ijili berkata, Kharijah bin Zaid ini adalah seorang tabi'in dari Madinah yang siqah, yang terpercaya. Memang sih salah satu karakter yang paling utama bagi seorang ulama itu adalah kesiqahannya, ya. Maksudnya dia betul-betul siqah, ya. Apa yang dia sampaikan betul-betul bisa dipercaya. Apa yang dia perbuat tentu bisa dipercaya. Hanya paling utama kesiqahan bagi seorang alim, kesiqahan bagi seorang ulama, kesiqahan bagi seorang ustadz, kesiqahan bagi seorang syekh, ya. Karena orang Arab itu sangat menganggap kesiqahan ini sebagai sesuatu yang sangat, apa ya, kapan mereka dikhianati satu kali saja, ya, kalau mereka terkhianati maka mereka tidak akan percaya selama-lamanya lagi orang itu. Jadi memang kepercayaan bagi bangsa Arab itu adalah harga mati, ya. Percayaan itu harga mati bagi orang Arab, ya. Artinya itu juga adalah ajaran Islam, ya. Al-amanah itu adalah ajaran Islam. Bahkan disebutkan dalam hadis tentang tiga tipe, ya, orang-orang itu bisa disebut sebagai orang munafik. Nah, salah satunya adalah idza tumina khana. Kalau dia diberikan amanah, dia tidak tunaikan atau dia berkhianat dengan amanah itu. Ya, jadi karakter itu yang ada pada bangsa Arab itu adalah karakter yang kemudian datang Islam membenarkan. Ya, jadi banyak akhlak-akhlak atau sifat-sifat orang-orang Arab itu yang mereka sebelum Islam sudah begitu sangat dekat dengan kehidupan mereka, seperti sifatul amanah itu kan. Nabi kenapa beliau dipercaya oleh para pembesar-pembesar Quraisy, ya, untuk mengumpul atau menjaga harta-harta mereka itu karena apa? Sifat amanah yang ada pada
diri beliau, ya, sehingga ketika sifat itu ada, maka apapun yang mereka punya itu mereka akan berikan, ya, karena mereka yakin, ya, barang itu tidak akan pernah dikhianati, barang itu tidak akan pernah hilang dari apa namanya, dari orang yang mereka percayakan itu. Tetapi kapan apa yang mereka amanahkan itu dikhianati, maka saat itu pula kepercayaan mereka langsung mereka hilangkan, tidak ada lagi. Nah, ini salah satu karakter, salah satu sifat, tetapi datang Islam membenarkan karakter itu, membenarkan sifat itu. Ya, maksudnya, ya, di antara ciri orang munafik itu, ya, seperti itu. Idza tumina khana. Ya, kalau dia diberi amanah, khianat. Kalau dia berbicara, dusta. Ya. Nah, maka inilah yang kemudian menjadi satu sifat utama yang harus ada pada setiap kita. Ya, bukan cuma ada pada ulama, ya, setiap kita. Sikap terpercaya. Ya, sifat terpercaya. Jadi orang percaya kita. Ya, orang tidak ragu pada kita. Nah, cuman sifat ini kan mulai banyak hilang. Ya, mulai banyak hilang. Ya, makanya, ya, ini yang menjadi sebab banyak permasalahan ekonomi, ya, bangsa kemudian akhirnya mengalami krisis, ya, bangsa kemudian mengalami keterpurukan, ya, itu disebabkan karena ketidakαμanahan, ya, dalam melaksanakan dan menunaikan amanah-amanah yang telah diamanahkan kepadanya. Ya, maka yang terjadi apa? Itu tadi, ya, ketidakstabilan ekonomi, ya, kerusakan moral, ya, kehancuran ekonomi, ya, dan waliyazubillah kalau bisa sampai kemudian meruntuhkan suatu peradaban atau meruntuhkan suatu bangsa. Cuma disebabkan karena amanah itu tidak dipegang dengan baik-baik. Tahu, orang-orang situ sudah tidak lagi punya sifat amanah itu, sifat terpercaya itu. Ya, nah inilah yang penting, ya, yang harus kita didik, kita punya generasi, kita didik kita punya anak-anak agar mereka menjadi anak-anak generasi-generasi yang punya sifat terpercaya, ya, sifat amin, ya, orang yang terpercaya, ya, karena dia adalah bagian daripada kehidupan yang sangat utama. Nah, juga Ubaidullah bin Umar berkata, yang meneruskan ilmu fikih setelah wafatnya para sahabat Rasulullah di kota Madinah adalah Kharijah bin Zaid, ya, bin Sabit, Sa'id bin Al-Musayyib, Urwah bin Az-Zubair, Al-Qasim bin Muhammad, ya, ada juga Qabisah bin Su'aib, Abdul Malik bin Marwan, dan Sulaiman bin Yasar, ya. Ini yang disebutkan oleh Ubaidullah bin Umar sebagai penerus, ya, daripada para sahabat, ya, dalam melanjutkan pengajaran ilmu-ilmu Islam. Nah, kemudian ada juga perkataan dari Abu Az-Zinad, beliau mengatakan bahwa beliau adalah salah seorang dari fuqaha as-sab'ah. Ya, jadi beliau masuk memang dalam fuqaha as-sab'ah. Adapun wafatnya beliau disebutkan bahwa beliau ini pernah bermimpi, ya. Beliau pernah bermimpi bahwa beliau membangun sebuah bangunan, ya, 70 lantai, tetapi pada tingkatan yang ke-70 itu tiba-tiba runtuh bangunan itu. Ya. Maka pada hari itu beliau telah berada pada usia 70 tahun dan di hari itu pun beliau wafat. Ya. Ada sebagian ulama mengatakan itu pada tahun 99 Hijriah dan ada yang mengatakan itu pada tahun 100 Hijriah. Ya, jadi kadang mimpi itu adalah sesuatu yang benar, ya. Mimpi itu sesuatu yang benar, ya. Yang dan ini banyak atau ada beberapa, ya, dikisahkan dalam Al-Quran, ya, seperti mimpinya seorang raja di masanya Nabi Yusuf alaihissalam. Maka, ya, Nabi Yusuf pun mentakwil mimpi itu dan itu benar, ya. Nah, jadi, ya, kadang kita mimpi, ya, sesuatu yang ternyata pada akhirnya mimpi itu menjadi sesuatu yang betul-betul terjadi.
Ya, maka kalau dia mimpi yang baik, memang kita dianjurkan, ya, sunnahkan untuk kita tidak menceritakan. Ya, kalau dia mimpi yang baik, ya, sebagaimana kisah daripada Nabi Yusuf alaihissalam, ya, ketika beliau melihat ada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar, itu semuanya sujud kepadanya. Ternyata itu menimbulkan sifat hasad, ya, sifat dengki pada hati orang. Nah, ini mungkin yang kita bisa sampaikan, ya, tentang kehidupan salah seorang fuqaha sab'ah, ya, yaitu Kharijah bin Zaid, ya, yang tentu masih banyak lagi, ya, catatan-catatan sejarah kehidupan yang tidak sampai kepada kita, yang biarlah sejarah itu sendiri yang menguburnya, dan biarlah, ya, waktu itu yang menguburnya, yang akan juga menjadi timbangan amal kebajikan bagi seorang yang mulia, Kharijah bin Zaid, ya, karena memang, ya, apa yang telah beliau berikan, apa yang telah beliau ajarkan, itu tidak akan mungkin kita bisa mengumpulnya semua, atau kita tidak akan bisa menghitungnya semua, ya, karena begitu banyaknya apa yang telah mereka wariskan kepada kita, ya. Nah, sekira ini bisa kita sampaikan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairal jaza. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.